Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan analisis. Tahapan analisis kualitatif dilakukan melalui 4 langkah penting. Yang pertama, pengambilan sampel, yang kedua, preparasi, yang ketiga, analisis, dan yang keempat, interpretasi data hasil analisis. Dalam analisis kuantitatif, juga ada 4 langkah penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu proses pengambilan sampel, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga analisis, dan yang keempat analisis data dan interpretasi hasil analisis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proses pengambilan sampel, di mana dalam tahapan pengambilan sampel kita harus mempertimbangkan tipe sampel. Yang kedua, ukuran dan variasi. Yang ketiga, metode pengambilan sampel yang meliputi sampling, penanganan, dan penyimpanan sampel. Tahapan pengambilan sampel merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah sampel yang diuji itu representatif atau tidak. Harapannya, dalam proses pengambilan sampel, seluruh sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Yang kedua, tahapan preparasi. Preparasi dilakukan untuk mengubah kondisi sampel sesuai dengan persyaratan analisis. Preparasi sampel dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan mengubah bentuk fase atau ukuran sampel. Yang kedua, dengan proses pemisahan. Yang ketiga, destruksi sampel. Dan yang keempat, dapat dilakukan dengan proses pengenceran atau pemekatan sampel. Mengubah bentuk fase atau ukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memperkecil sampel, kedua, mengubah fase, yang ketiga dengan melarutkan sampel. Preparasi sampel juga dapat dilakukan dengan proses pemisahan baik itu secara fisika atau secara kimia. Pemisahan fisika dapat dilakukan dengan cara filtrasi, sentrifugasi, atau destilasi. Pemisahan kimia dapat dilakukan dengan metode kromatografi, ekstraksi, atau ekstraksi fasa padat. Tahapan preparasi berikutnya adalah destruksi. Destruksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, destruksi kering dengan cara pengabuan. Yang kedua, destruksi basah yang dilakukan dengan menggunakan asam non-oksidator, seperti asam klorida, asam fluorida, dan dapat dilakukan dengan asam oksidator, seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam perklorat. Destruksi basah dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi asam non-oksidator dengan asam oksidator atau asam oksidator dengan asam oksidator yang lain. Misalnya campuran asam klorida dengan asam nitrat, atau campuran antara asam sulfat dengan asam perklorat. Preparasi sampel dapat dilakukan hanya dengan cara pengenceran atau pemekatan. Pemekatan dapat dilakukan dengan cara evaporasi, ekstraksi, atau ekstraksi fasa padat. Langkah berikutnya adalah analisis atau pengujian. Pengujian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Pada langkah analisis, perlu dipertimbangkan apakah analisis dilakukan dengan cara konvensional atau dengan cara instrumental. Apabila konsentrasi analit tinggi, maka kita dapat menggunakan metode konvensional. Namun jika konsentrasi analit rendah, maka metode instrumental merupakan pilihan yang tepat. Pemilihan metode dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan bahan yang ada di laboratorium. Dalam memilih metode, kita juga harus mempertimbangkan apakah metode yang kita pilih itu merupakan metode baku, seperti SNI, ACTM, AOAC, atau APHA, ataukah metode yang tidak baku. Metode tidak baku ini diperoleh dari pengembangan metode baku, SOP di laboratorium, atau hasil riset. Apabila menggunakan metode baku, maka sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan verifikasi metode. Sebaliknya, jika kita menggunakan metode tidak baku, maka metode yang akan dipilih harus divalidasi terlebih dahulu.
Langkah yang keempat dalam analisis kualitatif adalah interpretasi data. Interpretasi data hasil analisis dilakukan dengan menggunakan acuan standar atau referensi. Tahapan yang keempat dalam analisis kuantitatif yaitu analisis data dan interpretasi. Pada tahapan ini, kita harus betul-betul memperhatikan rekaman data yang dimiliki, rumus yang akan digunakan, reaksi kimia yang terjadi, aspek stokiometri yang digunakan, perhitungan, konversi satuan, penggunaan angka penting, dan menentukan ketidakpastian hasil pengukuran. Semua tahapan ini akan menentukan kesimpulan hasil pengujian. Demikian penjelasan tentang tahapan analisis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.